Melihat kondisi mewabahnya virus COVID-19, Gereja Kristen Pasundan mengambil tindakan sesuai dengan arahan Majelis Sinode untuk meniadakan kebaktian umum. GKP Cimahi menyiapkan ibadah streaming secara online melalui YouTube, Facebook. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan ibadah streaming secara online. Pertama, persiapkan sarana ibadah. Kedua, persiapkan tempat kebaktian. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai untuk mengakses situs streaming yang diberikan. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah dan siapkan hati untuk fokus beribadah sama seperti saat di gereja. Anda dapat berdiri sesuai dengan arahan yang diberikan. Ketiga, tidak makan dan minum selama mengikuti ibadah live streaming. Keempat, persembahan bisa dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam amplop yang akan diberikan ke gereja pada waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, Anda bisa melakukan ibadah streaming bersama keluarga, sahabat, atau secara pribadi. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan juga Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Majelis Jemaat GKP Cimahi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah, walaupun dilaksanakan di rumah masing-masing, tetapi tetap satu melalui media darling atau online. Selanjutnya akan disampaikan Warta Jemaat hari ini, Minggu 14 Juni 2020, sebagai berikut. Yang pertama, firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Titin Meriati Gultom, THM, dengan tema Berbelas Kasihan Seperti Kristus. Mari kita bersama-sama mendukung dalam doa untuk jemaat yang sudah lanjut usia dan jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, untuk proses pemulihan dan kesembuhannya. Selanjutnya, kebaktian peresmian pengakhiran masa pelayanan Pendeta Audra Stefani Rumsayor di GKP Jemaat Cimahi akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 Juni atau 5 Juli 2020 pada pukul 8 sampai dengan selesai, bertempat di GKP Jemaat Cimahi melalui media live streaming dan virtual via aplikasi Zoom. Selanjutnya, penyediaan tanda kasih sehubungan dengan pengakhiran masa pelayanan Pendeta Audra Stefani Rumsayor di GKP Jemaat Cimahi sebagai ungkapan syukur warga jemaat atas pelayanan Pendeta Audra di gereja kita selama periode 2015-2020. Majelis Jemaat menyediakan kotak khusus untuk menampung tanda kasih dari warga jemaat yang dapat diserahkan di gereja pada hari Minggu dan Kamis pada pukul 10 sampai dengan pukul 14. Tanda kasih dari jemaat dapat berupa barang ataupun dana. Ibadah umum Minggu tatap muka direncanakan akan dimulai pada tanggal 5 Juli 2020, akan dilaksanakan secara tatap muka di gereja dengan waktu ibadah pada pukul 7.30 dan pukul 10 pagi. Bagi jemaat lansia dan juga anak-anak, kami himbau untuk beribadah di rumah masing-masing secara online. Dengan keterangan wilayah yang akan disampaikan melalui konten dalam Warta Jemaat hari ini. Ibadah kategorial akan dimulai pada Minggu ketiga bulan Juli yang akan diatur secara bertahap untuk kategori tertentu. Untuk sementara waktu, kegiatan sekolah minggu, berkegiatan di rumah masing-masing atau ibadah secara online, mohon pendampingan daripada masing-masing orang tua. Ibadah umum tengah minggu
Pelayanan ibadah umum tengah minggu yang biasanya dilaksanakan setiap hari Kamis masih ditunda, digantikan dengan tajuk Renungan Malam secara daring melalui kanal YouTube setiap hari Kamis. Majelis Jemaat tetap akan melayani pemberkatan pernikahan jemaat maupun pelayanan pemakaman warga jemaat, termasuk yang terdampak COVID-19. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi secara langsung kepada Bapak Pendeta Aam Ramlan Sairun atau Bapak Empirisman Sibua. Sejak tanggal 1 Juni 2020, pengurus Komisi K3 melayani penerimaan iuran K3 di Aula Gereja dan akan dilayani setiap hari Minggu pada pukul 10 sampai dengan pukul 14. Untuk pelayanan Komisi Pelkas, diberitahukan kepada jemaat penerima bantuan transportasi sekolah dan penerimaan bantuan natura agar dapat mengambilnya ke pengurus Komisi Pelkas pada hari Minggu, tanggal 14 Juni, pukul 11 bertempat di Aula Gereja. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama kita menyatakan di dalam sebuah pengakuan bahwa kebaktian Minggu Trinitatis atau minggu kedua sesudah Pentakosta ini berlangsung dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Tema Minggu Trinitatis atau minggu kedua setelah Pentakosta ini yaitu berbelas kasihan seperti Kristus. Adapun nas pembimbing didasarkan pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikianlah firman Tuhan sebagai nas pembimbing yang menuntun kehidupan kita. Serikat persaudaraan berdiri
Bapak, Ibu, dan adik-adik pemuda, remaja, dan anak-anak yang Ibu kasihi. Pimpinan dan tuntunan Tuhan bagi umat-Nya telah begitu sempurna. Salah satunya dinyatakan kepada kita melalui hukum-hukum-Nya. Dan saat ini, mari kita ingat ulang hukum kasih seperti yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri melalui Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan, siapakah di antara kita yang merasa tidak berdosa? Pemazmur melalui Mazmur 14 ayat 2 dan 3 dan Mazmur 53 ayat 2 dan 3 telah mengingatkan kita. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku, seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Karena itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati dalam saat teduh sejenak. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Bila ku renung
Sesungguhnya tidak satu pun ciptaan Tuhan yang diinginkan oleh Tuhan untuk binasa, seperti kepada umatnya Israel, sekalipun mereka berbuat jahat. Tuhan berfirman, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Berdasar pada firman Tuhan tersebut, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengakui dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengampuni dosanya. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Ketika hari silih berganti, Tuhan beri buat kami rasakan, dan di situ kami sungguh mengalami betapa Tuhan terus-menerus menuntun, menyertai dan sekaligus juga memampukan kami untuk menjalani setiap hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Di hari ini, di minggu kedua sesudah Pentakosta, kami bersama rindu untuk Tuhan sapa melalui kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk menjadi pribadi-pribadi
sebagai bagian dari keluarga, sebagai bagian dari sebuah persekutuan yang rindu untuk menjadi orang-orang yang memiliki belas kasih sebagaimana Kristus di sepanjang kehidupannya, di masa-masa kehidupannya menunjukkan belas kasih kepada siapapun, tidak melihat latar belakang seseorang. Maka kiranya ketika kami akan membaca Alkitab dan juga mendengar sekaligus juga merenungkan firman-Mu, Engkau menguasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami mendengar, kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Bahkan juga hamba-Mu ini di dalam segala kekurangan dirinya, urapi dan tuntunlah ia. Sehingga setiap umat-Mu, baik itu jemaat Cimahi, atau bahkan para pendengar lain, baik yang ada di Cimahi ataupun di tempat-tempat lain, sungguh-sungguh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama kita membuka bacaan Alkitab kita dari Injil menurut Matius. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayatnya yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah pembacaan Alkitab di minggu kedua sesudah Pentakosta, yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya hari tiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara-saudara, ibu dan bapak dan juga anak-anak di rumah kita masing-masing? Saya harap sebagaimana saya dalam keadaan dan kondisi yang sehat, saya harap juga hal yang sama buat ibu bapak saudara sekalian dan juga anak-anak yang terkasih. Pada minggu kedua sesudah Pentakosta ini kita diajak untuk merenung sebuah tema sesuai dengan daftar pembacaan Alkitab Sinode Gereja Kristen Pasundan, berbelas kasihan seperti Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata belas kasih memiliki arti rasa kasih karena iba.
Maka saya coba membayangkan ketika membuat slide guna menunjang khotbah pada pagi hari ini, sama seperti ketika kita mengulurkan tangan dan kita menunjukkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara. Dan belas kasih ini saya juga temukan sebuah gambar yang memang ada dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggris, saudara-saudara. Kalau ibu bapak lihat di layar laptop atau handphone masing-masing, ada tulisan yang sangat kecil di situ dalam bahasa Inggris, yaitu pity, ya. Pity yang diterjemahkan bahwa saya tahu bahwa kamu menderita. Lalu kita lihat ada tulisan simpati. Simpati bahwa saya peduli bahwa kamu menderita. Saya tahu, ya. Dari saya tahu, lalu kemudian saya peduli. Ya, I care about your suffering. Lalu ada tulisan yang sedikit lebih besar berwarna hijau, empati. I feel your suffering. Saya merasakan penderitaanmu. Dan ada lagi yang huruf besar dalam tulisan yang semakin dibuat besar, saudara-saudara. Compassion atau belas kasih, I want to relieve your suffering. Saya bersedia atau saya rindu untuk meringankan penderitaanmu. Nah, saudara-saudara, dari arti yang tadi disampaikan atau yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga slide yang kita baca sama-sama pada pagi hari ini, kita semakin sadar bahwa belas kasih menjadi sebuah aktivitas atau menjadi sebuah sikap bahwa saya tidak hanya menunjukkan kepedulian saya tidak hanya menunjukkan bahwa saya merasakan sakitmu, tetapi ada kesediaan kita sebagai pribadi, ya, ketika melihat orang-orang yang tidak hanya susah, saudara-saudara, yang tidak hanya melihat orang-orang yang mengalami kesulitan, tetapi ada kesediaan dan sebuah kerinduan untuk bisa melepaskan penderitaan seseorang, walaupun dalam prakteknya ini tidak mudah, saudara-saudara. Maka kalau ketika kita membaca bacaan dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga pasal 10 ayat yang ke-8 tadi, kita bisa menjumpai kekhasan ketika kita melihat 4 Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Matius ini punya kekhasan tersendiri. Sama seperti ketika kita membaca bagian dari Injil-Injil yang lain. Injil Matius ini ditulis dengan menitik beratkan bahwa Yesus adalah seseorang yang berasal dari Nazaret. Ia juga adalah raja orang Yahudi. Mesias, kalau kita baca di teks-teks perjanjian lama, saudara-saudara, ia adalah sosok, ia adalah Mesias yang telah lama dinantikan. Ia juga yang kemudian menggenapi nubuat kerajaan sorga. Sehingga tidak heran, saudara-saudara, kalau kita membaca tidak hanya pasal bacaan kita tadi, ya, tetapi beberapa perikop, kalau Lembaga Alkitab Indonesia membaginya ke dalam perikop demi perikop, itu mengisahkan tentang ada perjumpaan antara Yesus dengan orang-orang yang sakit. Bahkan juga di perikop sebelumnya masih pasal yang sama, pasal 9, Matius pemungut cukai memutuskan atau memilih untuk menjadi seorang yang mengikut Yesus, saudara-saudara. Maka kita lihat inilah gambaran tentang kerajaan sorga, bahwa kerajaan sorga bukan hanya soal tentang kehidupan ketika seseorang itu mati, tapi bagaimana bisa menerapkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar, sebagaimana yang Yesus praktekkan ketika ia masih hidup kepada banyak orang, saudara-saudara. Sama seperti gambar-gambar ini, saudara-saudara, di sebelah kanan saya, Yesus yang mencelikkan mata orang buta. Lalu di sebelah kiri saya ini adalah ketika
Yesus ada di tengah-tengah lalu berkumpul dan dikitari oleh banyak orang. Maka kita membayangkan bahwa orang-orang itu adalah tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan, bahkan ada anak-anak yang masih kecil. Dan dari gambar yang saya peroleh dari internet ini bahkan ada anak-anak yang masih sangat belia, ya balita lah sebut saja. Maka kita lihat inilah yang menjadi misi ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Ia pergi untuk mengajar, ia pergi untuk mewartakan dan menyampaikan firman Tuhan, kabar baik, dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita. Maka apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi latar belakang ketika ia menyatakan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit? Kita bisa lihat, ia memiliki compassion, ia memiliki belas kasih kepada orang-orang Israel, dan ia ingin menyampaikan kepada para murid bahwa mereka juga mesti berdoa kepada Allah yang memiliki tuayan, yang kemudian mengutus para pekerja ke ladang-ladang, saudara-saudara. Maka ketika kita membaca Injil Matius pasal 10, ayat pertama, di dalam perikop disebutkan Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memberikan 12 muridnya, ya, murid-muridnya, otoritas yang kemudian mereka diutus untuk keluar. Ya. Keluar artinya mereka harus bersedia keluar dari zona nyaman mereka, saudara-saudara. Untuk apa? Sama seperti yang Yesus sudah lakukan, yang sudah Yesus praktekkan. Mewartakan kerajaan Allah, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, memulihkan mereka yang sakit kusta. Karena ini penyakit yang tidak mudah, saudara-saudara. Penderitaan yang tidak mudah ketika seorang yang mengalami sakit kusta, ia bukan hanya menderita karena sakitnya, tetapi ia mengalami sebuah beban ganda karena ia dijauhi oleh komunitas di mana ia berada. Dan tidak hanya itu saja, mereka pun juga didorong untuk mengusir setan buat orang-orang yang kerasukan. Maka saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita menyoroti ada nama-nama yang disebut, mulai dari Simon yang disebut Petrus, lalu ada Andreas, hingga Injil Matius menyebutkan di bagian yang terakhir tadi, Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Maka kita lihat kok ini tekanannya bisa ke Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Tapi inilah kekhasan, ya. Karena kemudian ini menjadi bacaan-bacaan pada saat Prapaskah atau minggu-minggu Sangsara. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita menggarisbawahi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita menyebut atau kita membaca di ayat 36, orang-orang yang mengikut Yesus atau orang-orang yang berjalan bersama-sama Tuhan Yesus ketika mendengar pengajarannya diibaratkan seperti domba yang tidak bergembala. Artinya Yesus diibaratkan sebagai gembala yang bersedia menuntun. Lalu masih perikop yang sama pasal 9, karena itu mintalah kepada Tuhan di sana. Masih di slide sebelumnya, saudara-saudara, Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan. Maka saudara-saudara, inilah yang Yesus kehendaki. Maka saudara-saudara, ketika Yesus yang mengutus atau bahkan mempercayakan pelayanan kepada ke-12 rasul, kita lihat bahwa ada nama-nama yang disebutkan mulai dari Simon yang disebut Petrus hingga Yudas Iskariot yang kemudian ditambahkan redaksi yang mengkhianati dia. Nah, kita bisa lihat latar belakangnya bahwa kenapa akhirnya Yesus tidak bekerja seorang diri, tetapi ia mengajak atau bahkan mendorong orang-orang banyak, yaitu para muridnya sendiri. Karena dia melihat dan ada belas kasih yang tergerak di dalam dirinya, melihat orang banyak yang lelah dan terlantar, lalu digambarkan seperti domba yang tidak bergembala. Artinya
orang-orang yang mengikuti Yesus membutuhkan tuntunan dan juga penguatan. Sehingga dengan jelas disampaikan oleh Tuhan Yesus, tuaian memang banyak seperti di slide sebelumnya. Tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Maka saudara-saudara, ada otoritas, ada sebuah bentuk kepercayaan yang Yesus nyatakan untuk murid-muridnya. Maka ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tentu kita masih syarat dengan pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, dan rasanya ibu bapak saudara dan anak-anakku yang kekasih, ini bukan sekali dua kali kalau kita melihat gambar-gambar yang ada di layar kita masing-masing. Saya menggarisbawahi atau memberikan judul di situ, saling menunjukkan kepedulian di masa pandemi. Saya mengambil sebuah gambar, ada orang yang memberikan nasi bungkus kepada pengemudi ojek online. Atau di gambar sebelahnya itu ada bungkusan-bungkusan plastik yang di beberapa tempat itu beda-beda, ada yang mie instan, ada yang isinya sayuran, atau bisa jadi ada yang isinya makanan matang, saudara-saudara. Dan kita bisa lihat, silakan ambil secukupnya. Lalu diberikan lagi keterangan, silakan siapa saja boleh taruh di sana ya, silakan ambil secukupnya. Dan itu ditujukan kepada siapa? Ada keterangan di situ. Ditujukan untuk pemulung, pengemudi ojek online atau sopir angkot, pedagang keliling, dan korban PHK. Maka kita melihat ini bukan hanya sekedar gambar yang ingin saya sampaikan kepada ibu bapak saudara. Kalau dikatakan siapa yang tidak susah, semua merasakan kesusahan. Semua merasakan tidak mudah. Semua merasakan kesulitan. Tentu tidak hanya di jemaat Cimahi, dan termasuk di dalamnya juga ibu bapak saudara yang ada yang dirumahkan, bahkan juga yang menjadi korban PHK. Namun kita lihat inilah sebuah gerakan yang tidak hanya dilakukan oleh 1-2 orang tertentu, tetapi ini menjadi gerakan yang diinisiasi oleh masyarakat untuk menunjukkan kepedulian kepada sesamanya, kepada saudara-saudaranya, mungkin dengan tetangga atau orang-orang yang ia jumpai tiap-tiap hari. Bahkan termasuk di dalamnya adalah orang-orang asing saya nggak kenal, tapi ada gerakan di dalam dirinya untuk menolong orang-orang yang susah. Maka saudara-saudara, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat saya dan kita semua? Yang pertama-tama bahwa Yesus mengutus para muridnya untuk melanjutkan karya-karya yang sudah Tuhan Yesus berikan. Kerap kita merasakan apakah Tuhan memang sudah mempercayakan kuasa itu, otoritas itu. Justru kita semakin diyakinkan. 2 minggu yang lalu saudara-saudara ada sebuah pemaknaan pencurahan akan kuasa Roh Kudus. Kita memaknai di dalam Minggu Pentakosta. Artinya kita pun menyadari dan semakin meyakini bahwa kita yang memiliki kuasa Roh Kudus semestinya didorong untuk melakukan banyak hal yang positif, banyak hal yang baik. Tapi dalam realitanya kita kerap gagal. Saya dan kita kerap gagal karena apa? Bisa jadi karena kita tidak mempercayai bahwa otoritas itu sudah Tuhan berikan di dalam diri saya, saudara-saudara. Dalam diri ibu bapak saudara. Yang dipercayakan oleh Kristus sendiri. Maka segala sesuatu yang dalam kerajaan Allah adalah tentang otoritas, bukan tentang power, saudara-saudara. Sebuah bentuk kepercayaan. Dan bagian berikutnya, saudara-saudara, ketika Tuhan mempercayakan, Tuhan mendelegasikan berbagai hal yang baik bagi saya dan saudara untuk kita lakukan. Sebagaimana 2 gambar yang saya sampaikan, yang sudah ibu bapak saudara lihat bersama-sama, itu bentuk nyata, bentuk konkret kita sebagai gereja, sebagai orang-orang yang mengikut Kristus Yesus, sebagai orang-orang yang berproses di dalam kehidupan untuk semakin
meyakini ya kuasa Roh Kudus itu sebenarnya sudah ada di dalam diri saya. Maka ketika Tuhan mempercayakan, maka saya pun diajak untuk melakukan hal-hal yang baik dan positif. Sebagaimana masa hidup yang Yesus tunjukkan adalah ketika ia mempraktekkan belas kasih. Tanpa adanya sekat, ia menunjukkan belas kasih kepada perempuan. Ia menunjukkan belas kasih kepada anak-anak yang masih kecil. Ia menunjukkan kasih kepada orang-orang asing, orang-orang yang justru diasingkan oleh komunitas, oleh orang-orang yang menganggap satu orang tertentu sebagai pendosa, saudara-saudara. Ia menunjukkan compassion itu, belas kasih itu. Lalu bagian berikutnya kita diajak bukan hanya untuk meniru, tetapi compassion itu kita jadikan sebagai way of life atau cara hidup. Kenapa akhirnya saya memilih dua kata ini, saudara-saudara, bukan style of life atau diterjemahkan dengan gaya hidup, karena saya belum lama saya mengikuti webinar dari Perwati, saudara-saudara, lalu saya diingatkan sebagai peserta bagaimana ketika kalau itu sebagai gereja yang bukan hanya gedung, tetapi saya sebagai pribadi harus memiliki way of life. Nah, yang seperti apa? Karena kaitannya dengan compassion atau belas kasih, bisakah kita menjadikan belas kasih itu sebagai way of life kita, saudara-saudara, sebagai cara hidup kita, saudara-saudara. Maka apa yang baik yang kita terus berproses lakukan, menolong orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang enggak kita kenal, saudara-saudara, lalu ada penghimpunan persembahan atau dalam berbagai metode atau cara, saudara-saudara, lalu ada kepedulian, maka jangan biarkan itu berlalu. Selesai pandemi, sudah beres pandemi, udah ya selesai nih, karena kita siap-siap untuk buka gereja dan melakukan ibadah. Lalu kita lupa untuk terus memelihara apa yang baik, apa yang positif yang sudah kita tunjukkan dan berproses. Tapi jadikanlah kebiasaan yang memang terus-menerus akan kita lakukan meskipun pandemi ini akan berakhir. Walau kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, saudara-saudara. Maka dalam menutup renungan atau khotbah minggu kedua sesudah Pentakosta ini, saya menemukan sebuah kutipan, ya, kutipan yang sangat menarik dan itu juga menjadi sebuah refleksi pribadi saya. Love and compassion are necessities, not luxuries. Cinta kasih dan belas kasih itu merupakan sebuah kebutuhan, bukan kemewahan. Without them, humanity cannot survive. Tanpa itu semua, saudara-saudara, kemanusiaan tidak akan dapat bertahan. Jadi ketika kita sebagai gereja, sebagai orang-orang yang mengikut Kristus, bahwa ibadah yang sejati, ya kita tunjukkan bukan hanya selama masa pandemi ini. Tapi biarlah apa yang sudah Tuhan Yesus izinkan, atau ketika Yesus mendorong dan mendelegasikan, mempercayakan pewartaan kabar baik, penyembuhan, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan, semua bentuk kepercayaan itu pun juga ditaruhnya kepada kita. Maka milikilah cinta kasih, love and compassion itu, Bapak Ibu Saudara. Milikilah cinta kasih dan belas kasih. Sebagaimana Kristus di masa-masa hidupnya terus menunjukkan itu hingga di akhir kehidupannya. Selamat menghayati dan menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasih, saudara-saudara. Tuhan menolong kita. Amin.
Shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari Maranatha Christian University Choir. Pada kesempatan kali ini akan mempersembahkan pujian sebuah lagu yang berjudul An Irish Blessing. Kiranya pujian ini dapat memberkati kita semua. Fall so high.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama kita menyerahkan hati kita, merendahkan hati kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengar dan juga merenungkan firman-Mu, sebagaimana Engkau menghendaki dan mengutus para murid, Yesus Kristus yang mengutus para murid, maka Tuhan pun juga mengutus kami ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah lingkungan masyarakat, dimanapun kami berada. Dan biarlah firman-Mu ini yang sudah kami dengar, boleh terus menginspirasi kami untuk menjadi pribadi yang memiliki cara hidup yang syarat dengan belas kasih. Kami berdoa ya Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang berusia lanjut, untuk setiap saudara kami yang berjuang di tengah sakit dan di dalam proses pemulihan, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Agar kiranya kuasa dan juga cinta kasih dari Engkau saja ya Tuhan, memulihkan, mendampingi, sekaligus memberi penghiburan bagi saudara-saudara kami ini. Dan kami juga bersama bersyukur ketika di satu pekan dari tanggal 14 hingga 21 Juni yang akan datang, ada saudara-saudara kami yang merayakan pertambahan usia. Kiranya di pertambahan usia 1 tahun, selalu ada kebaikan yang terpancar. Ada kesaksian yang boleh terus dinyatakan oleh saudara-saudara kami ini. Sebagai bentuk betapa saudara-saudara kami ini bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Allah yang kekal, kami juga berdoa untuk rencana persiapan kebaktian persemian pengakhiran pendeta kami, Pendeta Audra Stefani Rumsayor, yang rencananya akan dilakukan di hari Minggu di tanggal 28 Juni di gedung gereja GKP Jemaat Cimahi. Engkau yang memberkati percakapan, Engkau yang memberkati persiapan yang terjadi, dan Engkau juga yang menolong agar rencana yang dilakukan berjalan dengan baik. Sebagaimana juga rencana yang akan dilakukan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan, di tanggal 5 Juli mendatang, kami akan melakukan ibadah Minggu tatap muka. Tentu ini merupakan satu hal yang mesti dirancang secara matang, secara baik, dan terus membutuhkan topangan dan dukungan dari seluruh bagian jemaat Tuhan. Termasuk di dalamnya untuk ibadah kategorial yang akan dimulai di minggu ketiga di bulan Juli,
dan Engkau memberkati tiap-tiap pelayan Tuhan, dan termasuk untuk jadwal-jadwal yang dipersiapkan, juga pelayanan katekisasi yang dilakukan secara daring, persiapan perenungan Kamis malam, dan juga kesiapan saudara-saudara kami di tengah-tengah pelayanan meskipun di masa pandemi COVID-19 ada saudara-saudara kami yang terus menunjukkan pelayanan meskipun itu tidak mudah. Tetapi kiranya cinta kasih dari Tuhan yang menolong dan memampukan pelayanan yang diberikan oleh Komisi Kematian, Penghiburan dan Pemakaman dan pelayanan yang diberikan oleh Komisi Pelayanan Diakonia dan Pelawatan, dan juga sebagaimana tiap-tiap anggota jemaat yang tersebar di berbagai sektor ataupun wilayah dalam segala dinamika pergumulannya, bahkan tiap-tiap keluarga, buat anak-anak kami yang bersekolah atau yang baru saja mengalami kelulusan, kami berdoa ya Tuhan, meskipun di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan yang menolong dan memampukan, bahkan juga mencukupkan kebutuhan kami, kebutuhan hidup kami tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Dan kami juga berdoa agar ada cara-cara kreatif, agar ada upaya-upaya yang kreatif yang kami miliki. Secara khusus, ketika kami menyadari ada banyak orang yang dirumahkan, ada banyak orang yang juga menjadi korban PHK dari tempat pekerjaannya. Kami memohon belas kasih-Mu ya Tuhan, agar kami tetap kuat dan juga dimampukan untuk menjalani hari ke hari dengan pertolongan dari Tuhan. Dan kami berdoa untuk kesiapan kami sebagai bagian dari masyarakat, baik sebagai bagian dari Jawa Barat ataupun sebagai bagian dari Indonesia ini, negara kami, untuk persiapan kami memasuki kebiasaan yang baru. Baik itu di institusi atau tempat-tempat pekerjaan. Tuhan yang tolong agar kebiasaan kami untuk terus menghidupkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, atau ketika kami menggunakan cairan pembersih ya Tuhan, atau bahkan ketika kami menggunakan masker, kami tidak tinggalkan itu, tapi kami upayakan sehingga kami tidak hanya menjaga keselamatan dan kesehatan diri, tetapi kami juga menjaga keselamatan dan kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kami. Maka kami berdoa untuk pemerintah pusat, dan secara khusus ketika kami ada di Jabar, Jawa Barat ini, kami berdoa untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemimpin kami. Bahkan juga upaya yang terus-menerus diberikan, dicurahkan, tenaga yang diberikan, waktu yang diberikan, kehidupan yang diberikan oleh tenaga-tenaga medis dan tenaga-tenaga kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19. Bahkan juga di antara mereka ada yang terpapar dan gugur di tengah tugas yang mereka jalani. Maka kami berdoa agar Tuhan berikan ketabahan, kesehatan dan kekuatan serta kesabaran. Bahkan juga untuk anggota keluarga yang ditinggalkan karena tugas yang diemban. Kami juga berdoa sebagai bagian dari Gereja Kristen Pasundan ketika di bulan ini diperingati sebagai bulan sosial. Maka kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan sosial Gereja Kristen Pasundan. Kami berdoa untuk unit-unit pelayanan yang ada di bawah YBSDK Dharma Kasih GKP. Bahkan juga di dalamnya ada gugus tugas GKP. Dan kami berdoa agar di klasis-klasis pun juga bekerja bersama-sama, karena di masa-masa seperti ini ya Tuhan, sebagai jemaat atau bahkan sebagai orang-orang yang juga tinggal bersama-sama dengan masyarakat, kami tidak dapat melakukannya seorang diri saja, tapi kami dapat bersama-sama menerapkan kerja untuk kami semua, sehingga GKP pun juga berdampak secara baik dan positif bagi masyarakat sekitar. Kami berdoa juga untuk anak-anak yatim piatu, agar kiranya Tuhan yang menolong dan memberikan juga kemampuan, kesehatan dan kekuatan, bahkan juga di dalam
proses pendidikan yang dijalani, di tempat di mana mereka menempuh studi, dimanapun mereka berada ya Tuhan, bahkan juga sebagai gereja, untuk juga mengupayakan diakonia kesejahteraan atau bahkan cara-cara kreatif lainnya. Dan kami berdoa untuk jemaat-jemaat di Klasis Purwakarta, Engkau yang menolong, memberikan kekuatan di tengah pergumulan yang dialami, bahkan memampukan para pendeta jemaat ataupun vikaris dan juga seluruh penatua. Dan di dalamnya ketika jemaat-jemaat pun juga mengupayakan kebaktian yang dilakukan secara online, maka Tuhan juga berkenan memberkati tim multimedia atau MIK di masing-masing jemaat. Sehingga pelayanan yang dilakukan secara online ini pun juga berdampak secara baik bagi tumbuh kembang rohani di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tuhan, ini yang menjadi doa dan permohonan kami, dan dengarlah doa permohonan kami ini yang kami nyatakan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur kita dan ingatlah akan firman Tuhan yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tersedia dan juga dapat diserahkan langsung di gereja pada hari Kamis dan juga hari Minggu pada pukul 10 sampai dengan pukul 14. Ibadahmu
jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, disertai kesadaran bahwa segala yang kami miliki, semuanya berasal daripada-Mu. Maka saat ini kami datang menghadap-Mu dengan membawa persembahan yang tiada artinya, dibandingkan dengan kasih-Mu yang besar, yang senantiasa menaungi kami dalam setiap langkah kehidupan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Ajarlah kami mensyukuri setiap berkat yang Tuhan karuniakan, sekecil apapun, dan jadikanlah juga kami saluran berkat bagi sesama kami. Amin. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Ibu dan Bapak serta anak-anak yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan sebagaimana Allah di dalam Kristus mengutus para murid, mengutus para rasul di dalam segala keberadaan mereka, keterbatasan mereka untuk melanjutkan karya Tuhan di muka bumi ini. Begitu juga dengan saya dan saudara sekalian. Milikilah belas kasih, milikilah cinta kasih. Dan praktekanlah itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kini, saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.